Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini hari Sabtu kita bisa kembali lagi melingkar iman dalam kajian rutin MT Sahabat Surga. Tak lupa salawat salam kita limpah curahkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, tentunya umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat darinya. Bapak Ibu sekalian, Ustadz, hatur nuhun sudah kembali bertemu bertatap muka dalam media Zoom, mobil khusus Pak Ustadz, hatur nuhun yang senantiasa membersamai kita MT Sahabat Surga dalam kajian tiap akhir pekannya. Moga-moga Pak Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya Amin, Pak kesehatan. Dokter. Alhamdulillah, yang untuk bisa membersamai umat ya, yang mengharapkan ilmu-ilmu dari Pak Ustadz yang luar biasa. Tentunya kita juga mengharapkan doa untuk kita dan semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, juga dilimpahkan taufik dan hidayahnya. Bapak Amin. Ibu, marilah kita buka kajian sore hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kajian sore hari ini, seperti biasa Ibu Tuti akan menyampaikan tilawah Quran Surat Al-An'am ayat 115. Dipersilakan Bu Tuti. Ya, hatur nuhun Dokter Wedi. Jelas suarana, Dok? Jelas Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. La mubaddila li kalimatih wa huwas samii'ul 'alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakilah Bu Tuti, sehat berkah salawasta kamu budi sareng keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali sore hari ini akan mengulas mengenai Asmaul Husna series ya, berkaitan dengan tema Allah Al-Adil, Allah yang Maha Adil ya. Kita kembali lagi ke tema kajian utama kita di MT Sahabat Surga berkaitan dengan Marifatullah, berkaitan dengan Asmaul Husna series. Hatur nuhun Ustaz, mangga dipersilakan untuk memulai kajian sore hari ini. Mangga hatur nuhun Pak Dokter Wedi. Mohon izin nge-share materi Pak Dokter. Siap Ustaz. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim.
Wassallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ibu dan bapak, keluarga besar, sahabat surga, rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus yang teramat kita takzimi, Allah cintai, Allah muliakan dunia dan akhirat, Bapak Ketua kita, Bapak Dr. Wedi, yang sekaligus memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini. Kita doakan bersama-sama, semoga Dr. Wedi dan keluarga tercinta senantiasa dalam kebaikan, keberkahan, Allah bersamakan terus penuh kebaikan di dunia, dan Allah bersamakan keluarga besar pilihan terbaiknya ini bahagia sampai ke surga. Juga jazakillah Bu Tuti yang memandu mengawali pertemuan sahabat surga sore hari ini dengan tilawah Al-Quran. Semoga menjadi pemberkah di pertemuan keluarga besar sahabat surga sore hari ini. Alhamdulillah di pertemuan hari ini pun ada Prof. Endah ya, Masya Allah, ada Dr. Susi yang sudah Allah karuniai anugerah cucu ya, barakallah fi'il maluhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagu asyuddah. Ada Teh Hani juga alhamdulillah hadir sehat berkah selalu Teh Hani, alhamdulillah. Bunda Yanti sedang di perjalanan. Kemudian juga ada Bu Ita di Bekasi, Bunda Hani juga di Jakarta Bekasi. Alhamdulillah, tanpa saya sebut satu persatu, semoga keluarga besar sahabat surga senantiasa dalam keistiqomahan, bersama-sama membangun ketaatan di dunia agar Allah merencanakan kita bisa membangun kebersamaan penuh kebahagiaan kelak di surga. Taib, Ibu dan Bapak, rahimani wa rahimakumullah, sahabat surga. Hari ini kita kembali ke tema-tema utama kita terkait membahas dan membedah tentang Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang baik. Dan hari ini kita sampai di nama Allah yang sangat indah sekali, yaitu nama Allah Al-Adlu atau Al-Adl. Ya. Allah Al-Adl. Nama ini secara implisit itu memang tidak tertuang di dalam Al-Quran. Tapi begitu banyak ya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bercerita dan menjelaskan tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Al-Adlu itu nama Allah yang maha adil, Pak Dokter. Nama ini memang kita tidak menemukannya di dalam Al-Quran, tetapi tentang keadilan Allah di alam semesta ini kita bisa menemukannya di banyak ayat. Ya, akan kita bedah di pertemuan hari ini insya Allah. Baik. Ibu dan Bapak rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa al-adlu atau al-adl atau adil itu artinya al-insaf ya. Al-insaf, kemudian at-tawasud, kemudian al-i'tidal. Wadodu tatarruf. Insaf itu Pak Dokter pas ya begitu. Insaf itu mungkin sederhana atau pas Bapak Ibu. Jadi kalau di rumah Pak Dokter ada saklar listrik ya, itu ditempatkan di tempat yang tinggi bisa menyentuhnya, yang pendek pun orang pendek bisa menyentuhnya. Itu namanya insaf. Kita kan di rumah suka ada saklar listrik ya, on off begitu. Orang tinggi bisa menyentuhnya, orang pendek pun bisa menyentuhnya. Itu namanya insaf pas ya begitu. Jadi jangan sampai misalnya Bapak Ibu saklar listrik itu 3 meter begitu ya disimpan di rumah itu. Memang orang tinggi bisa menyentuh, tapi orang pendek kan tidak bisa, betul tidak? Nah itu adalah insaf. Tawasud itu artinya pertengahan, ya. Itu secara bahasa. Jadi adil itu pertama insaf, yang kedua tawasud itu moderat, pertengahan. Yang ketiga adalah yang tidak seimbang. Dodo tatorub, kebalikan dari tatorub itu ekstrim Bapak Ibu ya. Terlalu ekstrim kiri, terlalu ekstrim kanan begitu. Nah kalau adil itu pertengahan. Itu secara bahasa. Al-insaf, wat tawasud, wal i'tidal. Pas, pertengahan, kemudian dia seimbang. Ini secara bahasa terkait dengan makna al-adil. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, adil itu juga i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu wa huwa daddud dzulmi ya. Adil itu memberikan segala sesuatu kepada yang berhak sesuai dengan haknya gitu. Itu namanya adil. Atau dalam bahasa kita adalah wad'u syai' fi mahallihi.
meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau kita punya anak 5, satu kuliah, yang satu SMA, SMP, SD, dan TK. Kemudian kita kasih uang setiap hari, mereka tuh 5.000 ewang. Ewang tuh apa Bapak Ibu? Mawal ewang. Masing-masing. Masing-masing. Ya masing-masing dikasih 5.000 semuanya. Kira-kira adil tidak? Tidak adil. Karena hak mereka itu beda-beda, ya. Kalau kita ngasih yang kuliah 50.000, yang SMA 10.000, yang SMP 5.000 sesuai dengan hak mereka, itu namanya adil. Jadi adil itu bukan harus bagi rata dan sama rata, bukan, sesuai dengan haknya. Wa tusyai fi mahalihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil, Bapak Ibu ya. I'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Jadi memberikan segala sesuatu kepada yang berhak mendapatkannya. Nah, itu namanya adil. Wa huwa dodud dzulmi. Dan kebalikan dari adil itu adalah zolim, Bapak Ibu ya. Apa arti zolim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zolim. Dan mencakup adil itu al-musawah fil huquqi wal wajibat ya, seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi Bapak Ibu, misalnya seorang suami, dia punya hak nggak dari istrinya? Punya. Dia punya kewajiban nggak kepada istrinya? Punya. Itu namanya dia adil. Kalau seorang suami hanya menuntut hak saja tanpa memberikan kewajiban kepada istrinya, dia itu zolim namanya. Ya, dia itu namanya zolim. Zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau dia hanya fokus kepada haknya saja, tetapi tidak menunaikan kewajibannya, itu pun dia zolim. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau ada seorang hamba giat mencari rezeki, tetapi tidak beribadah kepada sang pemberi rezeki, zolim tidak? Zolim kenapa? Dia mengejar haknya untuk dapat rezeki, tapi tidak menunaikan kewajibannya beribadah kepada sang pemberi rezeki. Itu namanya zolim, Bu. Nah, ini makna adil Ibu dan Bapak sekalian, secara bahasa pas, pertengahan, seimbang, ya. Secara istilah memberikan sesuatu kepada yang berhak mendapatkannya atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan lawan dari adil adalah zolim, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau hanya fokus kepada haknya saja, tetapi tidak memberikan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Itu namanya zolim, ya, begitu. Insya Allah paham Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan masalah ini. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ada beberapa penjelasan dari para ulama kita tentang siapa Allah Al-Adil yang maha adil itu. Yang pertama, siapa Allah yang maha adil itu? Wa huwa adlun fi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah yang adil dalam penciptaan makhluk-makhluknya. Ini yang pertama. Allah yang maha adil dalam menciptakan, dalam ciptaannya. Contoh Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat di surah Al-Infitor ayat 7 dan ayat 8. Ini menjelaskan tentang keadilan Allah di dalam ciptaannya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu itu adil atau seimbang tadi. Ya. Dan bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Coba Bapak Ibu lihat. Allah mengatakan menciptakan kita, menyempurnakan penciptaannya, dan menyusun semua tubuh-tubuh kita dengan konsep keadilan, yaitu seimbang. Saya tanya kepada Ibu dan Bapak, kenapa saya tidak terlalu mancung Pak Dokter? Saya tidak mau bilang pesek Bapak Ibu, itu terlalu ekstrim. Seimbang. Ya, kenapa saya tidak terlalu mancung? Karena bentuk pipi saya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi itu seimbang semuanya. Kenapa telinga saya begini? Kenapa alis saya begini? Mata saya begini? Hidung saya begini? Karena menyeimbangkan semuanya ini. Coba kebayang nggak Bapak Ibu kalau saya terlalu mancung, padahal ini kotak loh. Kan itu bagus gitu ya. Ya.
Saya itu Bapak Ibu pas, tidak pen. Jadi ini ukuran yang pas. Bapak Ibu coba, silakan kalau tidak percaya, silakan Bapak Ibu layout ulang kembali wajah Bapak dan Ibu. Simpan misalnya telinga di depan, hidung di belakang. Silakan Bapak Ibu layout. Kira-kira menjadi seimbang tidak? Tidak. Ini Allah itu sudah fa'adalak, Pak. Misalnya, kenapa kulit saya itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya? Karena itu menyeimbangkan dengan semua anggota tubuh yang lain. Ini pas, Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang penciptaan tubuh kita, Pak Dokter, ini sudah dalam konsep fasawwaka fa'adalak, menyempurnakan ciptaannya dan menyusun semua tubuh itu, anggota tubuh dengan seimbang, dengan konsep al-adil, begitu. Atau misalnya makna yang lebih luas, Ibu dan Bapak sekalian, misalnya saya pernah sampaikan kepada dokter ya, Bapak dan Ibu, perempuan itu kalau hamil 9 bulan itu konsep pas nggak Bapak Ibu konsepnya? 9 bulan itu pas, itu adil Allah itu. Kebayang nggak kalau seorang perempuan, Bapak Ibu, itu hamilnya itu waktunya itu cuma seminggu 2 minggu. Kira-kira anaknya ada berapa itu? 2 minggu lahir, 2 minggu lahir begitu. Coba. Banyak kok, banyak pisan. Banyak, makanya 9 bulan itu sudah pas. Sekarang misalnya bagaimana kalau perempuan itu hamilnya hitungannya tahunan, 3 tahun hamil, 3 tahun hamil. Kira-kira Bapak Ibu sanggap tidak? 9 bulan juga sudah wahnan ala wahnin. Sudah kelamaan. Betul kan? Kecapean. Betul. Kalau hitungan minggu terlalu banyak nanti anaknya. Kalau hitungan tahun, siapa yang mampu? Perempuan 9 bulan juga sudah sangat kelelahan sekali. Allah menciptakan proses kehamilan dengan sangat pas 9 bulan. Itu konsep keadilan Allah. Pak Dokter mohon izin. Kalau sel telur Pak Dokter dari perempuan itu berhentinya di usia berapa? Nah ini ada Dokter Dele. Ada Dokter Dele ya. Rata-rata sih. Rata-rata 52-53. Oh. Coba Ibu sekalian, itu udah konsep keadilan Allah loh. Kenapa perempuan yang melebihi usia 60 ke sana sudah tidak ada sel telur kan? Karena kalau masih subur, kebayang apa dia hamil. Ya sudah usia 70 tuh ya masih hamil, masih menyusui. Nggak sesuai sama itu metabolisme. Itu Bu Dokter, Allah tuh maha adil Ibu dan Bapak sekalian. Kenapa setelah usia 50 sekian tadi kata Pak Dokter itu memang ditiadakan telurnya? Karena memang jangankan untuk melahirkan Pak Dokter, untuk mengandung, menyusui begitu ya. Hanya untuk menjaga tubuh sendiri saja sudah sangat kepayahan. Kebayang nggak oleh Pak Dokter ada nenek-nenek yang sudah 90 tahun didorong tapi masih hamil coba. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu dan Bapak, sangat adil sekali dalam penciptaan ini tuh ya. Masya Allah. Jarak antara bumi dan matahari itu Allah sudah terapkan dengan konsep keadilan. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Kalau terlalu jauh bumi akan membeku, kalau terlalu dekat bumi akan hangus. Itu konsep keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat ayat-ayatnya Ibu dan Bapak sekalian. Nah, ini Ibu dan Bapak ya, kita lihat dulu di sini. Waqad ja'ala kulla adwin min adwa'il badan fi makanil munasib. Allah telah meletakkan setiap anggota tubuh itu di tempat yang pas. Alladzi yu'ti bihi wadhifatahu. Yang sesuai dengan tugas-tugasnya anggota badan itu. Ala khairi ma yakun. Laisa adun akbar minal akhar. Tidak ada anggota tubuh kita yang tidak seimbang. Misalnya tangan kanan itu gede, tangan kiri kecil gitu ya. Itu Betul tidak banget. ada Bapak Ibu sekalian. Betul banget Pak Ustadz, betul banget. Iya, ini memang konsep keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di anggota tubuh kita ini. Mari kita lihat ayatnya misalnya di Al-Qasas ayat 71. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam terus-menerus sampai hari kiamat? Coba pengen sekalian itu, ya. Man ilahun ghairullahi ya'tikum biddiya'in afala tasma'un. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar?
Coba Bapak Ibu, kalau Allah menciptakan malam terus sampai hari kiamat, kira-kira kehidupan kita di dunia bagaimana? Kira-kira beku nggak, Pak Dokter? Nggak bisa aktivitas. Iya. Terus sebaliknya 72, kita lihat. Ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana pendapat tuh wahai Muhammad kalau Allah menjadikan untukmu siang terus-menerus sampai hari kiamat? Ini akan gosong bumi ini. Allah pergilirkan siang dan malam dengan konsep keadilan, Pak Dokter. Masya Allah itu Bapak Ibu. Bahkan perubahan dari siang dan malam itu Bapak Ibu, coba lihat di dalam Al-Quran ya. Walaili idza ashas wasubhi idza tanafas. Allah ganti siang dengan malam itu pelan-pelan, Allah ganti malam dengan siang pun pelan-pelan. Kebayang nggak Bapak Ibu ya, dari mulai dingin Pak, malam tiba-tiba tengah siang matahari langsung panas begitu. Kira-kira tubuh kita siap tidak? Contoh Bapak Ibu punya gelas, kasih air dingin. Setelah itu buang langsung dikasih dengan air yang panas. Itu kira-kira pecah nggak gelas itu? Pecah kan Pak Dokter ya? Dikasih dingin dulu, setelah itu langsung dikasih air panas, kira-kira pecah tidak? Pecah. Tubuh kita pun tidak akan kuat Bu Dokter Dele kalau pergantian siang dan malam itu langsung mendadak, dari panas langsung dingin, dari dingin langsung panas begitu. Makanya lihat pergantian siang malam pelan-pelan Pak Dokter. Dari dingin mulai hangat, panas ya. Dari panas, redup, dingin kan begitu ya pergantiannya. Walaili idza as'as wasubhi idza tanafas. Ini konsep keadilan agar tubuh kita itu Bapak Ibu tidak rusak gara-gara pergantian siang dan malam itu. Kalau malam terus beku kehidupan di alam semesta. Kalau siang terus gosong kehidupan di alam semesta. Allah ciptakan dengan konsep keadilan, dipergantikan siang dan malam. Kata Al-Quran, manamukum billaili wan nahar. Allah pergilirkan antara siang dan malam. Ini konsep Allah Bapak Ibu, Al-Adl, Allah yang Maha Adil. Cara kita, punten Ibu dan Bapak ya, cara kita melihat pun itu menggunakan konsep keadilan Allah. Apa bentuk keadilannya? Kita bisa melihat, tapi tidak segalanya terlihat. Itu konsep keadilan Allah. Kalau kita tidak bisa melihat, misalnya Pak Dokter, mungkin kita agak susah ya menjadi kehidupan. Tapi kalau segalanya terlihat, kira-kira tenang atau susah? Sekali coba. Siun. Iya kan Pak Dokter? Ini konsep keadilan. Allah menjadikan mata kita melihat, tapi tidak semuanya terlihat. Betul-betul pas, betul-betul seimbang, dan betul-betul i'tidal Bapak Ibu sekalian. Dari tengah-tengah itu. Kalau kita tidak bisa melihat, Bapak Ibu, hidup kita akan kerepotan. Tapi kalau segalanya terlihat pun kita akan kerepotan. Kira-kira kalau segalanya terlihat, kita mudah nggak untuk minum sembarang air? Tidak bisa. Karena dalam satu gelas mungkin kita akan melihat uyak-uyakan Pak Dokter, apa namanya itu? Uyak-uyakan. Kalau kita lihat lewat mikroskop itu kan satu gelas itu uyak itu ya. Meraba-raba. Bukan Pak Dokter, banyak bergerak. Apa namanya? Oh, itu. Bakteri gitu ya. Bakteri. Iya, iya. Itu benar nggak dalam satu gelas itu kalau lihat di mikroskop banyak bakteri Pak Dokter? Iya. Tuh kan. Tentunya. Kalau semuanya terlihat kita tidak bisa minum dengan bebas. Sekarang Bapak Ibu enak kan air kopi regot. Teh regot gitu ya. Ini kenapa? Karena Allah menciptakan pandangan kita dan konsep keadilan. Kita bisa melihat tapi tidak segalanya terlihat. Kebayang nggak Ibu dan Bapak ketika kita tidur, pas balik ke kanan, tiba-tiba terlihat yang di juru itu lagi cingogo, coba bayangin. Makhluk Allah yang lain itu lagi kieu, Ibu ya. Wah, kita tidak akan tenang gitu ya. Telinga kita pun sama Ibu dan Bapak sekalian. Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar, tapi tidak semuanya terdengar. Ketika kita tidak bisa mendengar, mungkin hidup kita tidak normal. Namun ketika segala terdengar pun kita tidak akan bisa normal hidup ini. Kebayang nggak Bapak Ibu,
Beberapa orang sedang menggibah kita, kedengar semuanya Pak Dokter, coba. Waduh, dia ngomongin orang wae gitu ya. Atau misalnya kita bisa mendengar jeritan orang-orang sedang siksa di alam barzah, kan mereka tuh berteriak-teriak dipukul oleh malaikat. Dengan teriakan yang sangat keras, hanya dua makhluk Allah yang tidak mendengarnya, jin dan manusia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Ibu dan Bapak. Ini konsep keadilan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita ya. Masya Allah. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini yang pertama. Allah itu adil dalam penciptaannya. Saya tanya kepada Bapak Ibu. Di kehidupan ini semua konsepnya seimbang tidak? Hujan, matahari, hujan, seimbang Bapak Ibu? Iya. Maka konsep keseimbangan ini pasti ada yang mengaturnya. Makanya orang bodoh Pak kalau alam semesta ini tercipta gara-gara Big Bang gitu. Harus ledakan Bapak Ibu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau alam semesta ini terjadi hasil ledakan sebagaimana dipahami oleh teori Barat, kira-kira mungkin nggak? Karena semuanya seimbang Pak Dokter. Kan ada yang meyakini Bapak Ibu alam semesta ini terjadi gara-gara Big Bang kan? Ada sebuah ledakan besar di alam semesta yang menjadi kehidupan begini. Nggak mungkin bisa seimbang Ibu Bapak sekalian. Ya kan? Nggak mungkin itu. Makanya konsep keseimbangan yang ada di alam semesta ini harus yakin. Ini ada yang merawatnya loh. Ini ada yang mengaturnya loh. Ini ada yang menjaganya loh. Itu. Makanya bodoh kalau orang tidak meyakini bahwa keindahan alam semesta yang tertata tersusun rapi, rotasi bumi, matahari, dan lain sebagainya, ya dengan sangat indah dikreasi oleh sang kreator yang indah tanpa celah ini, kemudian orang tidak meyakini ada yang merawatnya, ini bodoh sekali gitu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau alam semesta ini tercipta hasil Big Bang kira-kira seimbang atau acak-acakan? Oh, Bapak Ibu. Acak-acakan ya. Gitu. Masya Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Ini harus kita renungkan. Ini ada yang merawatnya itu. Ini ada yang menjaganya. Ini ada yang mengaturnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan konsep keadilan, keseimbangan di alam semesta ini. Ya. Makanya Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai bencana saat ini Pak Dokter ya, terkait dengan banjir dan sebagainya, alam semesta sedang menyeimbangkan itu. Ya, sedang menyeimbangkan karena ada yang tidak seimbang gara-gara kerusakan yang terjadi yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah yang tidak bertanggung jawab itu ya. Ini Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, ini juga perlu kita renungkan Bapak Ibu. Allah menciptakan indera ya. Itu konsep keseimbangan. Kita memegang api panas Bapak Ibu ya. Kita memegang es dingin. Kalau kita tidak merasa itu, kira-kira hancur nggak hidup kita Bapak Ibu, tubuh kita ini? Setiap kita megang api kan panas, agar kita menghindarinya Pak Dokter. Coba kalau kita tidak megang api kemudian tidak panas, kira-kira apa terjadi? Ya kan gitu. Kita tidak akan menghindari api kan, ujung-ujungnya hangus ya Bapak Ibu sehingga sate gitu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Karena ini panjang ya kajiannya, saya percepat. Kemudian yang kedua, siapa Allah al-adlu yang maha adil itu? Huwa adlun fi tasyri'ihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah yang adil dalam syariatnya. Yang pertama tadi dalam penciptaannya. Yang kedua dalam syariatnya. Allah itu maha adil Ibu Bapak sekalian. Mari kita lihat misalnya di sini. Pertama Pak Dokter kita lihat. Betul ya. Nah ini Bapak Ibu. Kelihatan nggak Pak Dokter ininya? Slide-nya ada? Ada. Kelihatan Dokter. Oh saya nggak kelihatan. Mana caranya ya? Di kumahala Ibu Dewi nggak kelihatan. Oke. Amaroka antusolya khamsa marot faqat. Salah satu konsep keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyuruh kita sholat 5 waktu saja, Bapak Ibu. Hanya 5 waktu saja.
Coba kalau Allah menyuruh kita, Bapak Ibu sekalian, sehari itu 50 waktu melaksanakan sholat. Kira-kira kita terbebani tidak? 5 waktu aja, Ustaz. Ya kan? Luar biasa. Allah itu cuma 5 waktu, Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah menyuruh kita sholat 50 waktu dalam sehari, kira-kira kita terbebani tidak? Terbebani. 5 waktu juga sudah merasa ya kan begitu. Ini konsep keadilan Allah, Ibu Bapak sekalian ya. Mari kita lihat kembali misalnya. Nah ini Ibu dan Bapak. Walau amaraka antasuma sittata asyur lakana hada syai'an faqat bashar. Allah menyuruh kita itu dalam setahun cuma melaksanakan saum 1 bulan saja. Apa yang terjadi, Pak, kalau dalam setahun Allah menyuruh kita saum 6 bulan itu? Lakana hada syai'an faqatul bashar. Kita semua pasti akan merasa terberatkan dengan syariat ini. Bapak Ibu. Allah menyuruh kita itikaf cuma 10 hari saja dari 365 hari. Bayangkan Bapak Ibu kalau Allah menyuruh kita itikaf di masjid itu 300 hari, sok Pak Dokter. 10 hari wae saja, banyak yang tidak bisa. Ya enggak? Sekalian, Allah tuh Pak mengatur syariatnya dengan konsep keadilan. Sholat cuma 5 waktu, saum cuma 1 bulan. Dalam 12 bulan loh. So, kebayang nggak Bapak Ibu kalau Allah mewajibkan kita saum 6 bulan, coba dalam setahun? Atau misalnya menyuruh kita iktikaf di masjid itu bukan 10 hari, tapi misalnya Bapak Ibu 3 bulan, sanggup nggak Bapak Ibu sekalian? Tidak, 10 hari saja, banyak yang tidak sanggup. Masya Allah ya, kalau kita melihat ini, malu Pak Dokternya kalau tidak maksimal di dalam syariat. Kenapa? Karena disesuaikan dengan konsep keadilan, tidak pernah menzolimi dan membebani kita. Tapi kitanya yang merasa terbebani. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu digigit nyamuk, Pak, itu harus bersyukur. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa ketika kita digigit nyamuk harus bersyukur? Karena nyamuknya segede gini Bapak Ibu tuh Allah ciptakannya, segede ini. Coba kebayang nggak kalau nyamuknya Bapak Ibu segede soang, segede angsa. Gigitnya kita langsung kehabisan darah begitu ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, Pak, Masya Allah. Terus kita lanjut. Wala zakat ta'alaman lam yalikun nisaban. Tidak ada zakat bagi yang tidak memiliki nisab. Ya. Dan Allah itu hanya mewajibkan zakat 2,5% saja Ibu dan Bapak ya. Pertama, Allah tidak mewajibkan zakat kepada yang tidak punya nisab, tidak sampai hartanya di nisab. Yang kedua, ketika nyampe nisab pun Allah hanya meminta 2,5% saja. Betul nggak Bapak Ibu? Kebayang nggak Pak Dokter kalau Allah meminta zakat kita itu 60% dari harta kita? Kira-kira ada yang sanggup nggak? Yang 2,5% saja banyak yang tidak melaksanakannya Bapak Ibu. Wa yadubillah itu. Ini konsep keadilan Allah, Pak. Wala hajja 'ala man la yastati'uhu. Dan Allah tidak mewajibkan haji bagi yang tidak mampu. Ini adil, Pak. Allah hanya mewajibkan haji bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak diwajibkan oleh Allah. Kebayang nggak Pak Dokter? Kalau Allah mewajibkan haji bagi semua hamba Allah, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Bagaimana coba kondisinya tidak mampu? Tidak akan pernah masuk surga, betul tidak? Kalau Allah mewajibkan zakat ke semuanya, baik fakir maupun miskin. Kalau Allah mewajibkan haji ke semua umat Islam, baik mampu maupun tidak mampu. Banyak yang tidak akan bisa masuk surga itu. Tetapi Allah Maha Adil, Bapak Ibu sekalian, dalam menurunkan syariat untuk kita semua. Zakat bagi yang muzaki. Kalau tidak mampu, jadi mustahik penerima zakat. Ya kan? Haji bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu melaksanakan saum kemudian sedang kerepotan karena hamil, karena sakit, karena di perjalanan, ayo buka dan ganti di tempat di waktu yang lain. Allah adil Bapak sekalian.
Ini konsep keadilan Allah, Bapak Ibu, yang jarang kita renungkan itu. Ya, Masya Allah. Punten Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tidak ada kewajiban yang di luar kemampuan kita untuk melakukannya. Makanya saya akan sering bilang begini, Ibu Bapak, saya mohon izin ya. Satu, Allah itu menyuruh kita dengan perintah yang ringan, dengan konsep keadilan tidak ada yang membebani kita. Dan ibadah itu kepentingannya bagi siapa? Bagi kita atau bagi Allah, Bapak Ibu? Ibadah itu bagi kita. Dan Allah berikan balasan, dan balasan yang Allah berikan itu melebihi dari ibadah kita. Ya kan? Makanya kalau kita merenungkan ini, malu kalau kita tidak maksimal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Bapak Ibu? Masya Allah. Nah ini salah satu konsep keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariatnya. Ya. Alhamdulillah. Mari kita lanjut Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Sekarang yang keberapa Bu Tuti? Yang ketiga ya. Yang ketiga. Siapa Allah Al-Adil itu tadi? Pertama, Allah adil di dalam penciptaannya. Yang kedua, Allah adil di dalam syariatnya. Rasulullah mengatakan begini Ibu dan Bapak sekalian. Innallaha qassama bainakum arzaqakum. Innallaha qassama bainakum arzaqakum. Allah membagikan ya rizkinya ke semua hambanya. Jadi tidak ada satupun hamba yang tidak mendapatkan rizki dari Allah. Bahkan Allah, Bapak Ibu sekalian, itu akan menyempurnakan rizkinya ini. Artinya Bapak Ibu, seseorang itu tidak akan pernah mati sebelum Allah menyempurnakan rizkinya. Itu kata Rasulullah SAW. Allah membagikan rizki ke semua hambanya, dan hamba ini tidak akan pernah meninggal sebelum disempurnakan rizkinya. Itu kata Rasulullah SAW. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, sama enggak pembagiannya? Sama enggak pembagian rizki semua hamba? Tidak sama. Apakah ini konsep kezoliman atau konsep keadilan? Keadilan. Keadilan. Karena adil itu bukan sama rata, tetapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa Allah tidak membagikan rezeki itu dengan merata? Karena setiap kita takarannya dan kebutuhannya berbeda. Dan itu konsep keadilan Allah. Kalau Allah bagi rata semuanya Bapak Ibu, berarti Allah tidak adil. Makanya kita lihat di dalam pembagian waris, Pak, itu tidak rata. Kenapa? Karena aturan pembagian waris itu konsep keadilan Allah. Laki-laki 2, perempuan 1 itu. Ya kan? Kalau dibagi rata berarti Allah zalim, Ibu Bapak sekalian. Makanya kalau ada orang yang membagikan waris dengan rata, dia adalah orang yang zalim, Ibu Bapak sekalian. Kenapa? Karena tidak menggunakan konsep keadilan yang Allah atur di dalam Al-Quran. Saya katakan begini, karena saya agak nyesek Bapak Ibu, betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang membagikan warisan itu dengan rata, ya, dengan alasan untuk menghindari pertikaian dan perpecahan di antara keluarga. Padahal mereka sudah berbuat kezoliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Ibu Bapak? Itu, Ustadz, kenapa laki-laki 2, perempuan 1 seakan-akan tidak adil? Nah, itu butuh penjelasan yang sangat panjang sekali Bapak Ibu sekalian ya. Baik, nanti kita tidak akan bahas hari ini karena ini pasti akan sangat panjang sekali. Jadi Allah membagikan rezeki kepada kita itu tidak rata karena Allah menggunakan konsep keadilan, karena Allah Maha Adil. Kenapa tidak rata? Karena setiap kita takarannya, wadahnya, kebutuhannya tidak sama. Maka Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan dan takarannya.
Makanya kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita, Pak Dokter, mendapatkan di luar atau melebihi takaran kita, la baghaw fil ard, kita pasti akan melampaui batas di kehidupan ini. Ya. Contoh misalnya, kita minum itu satu hari itu berapa gelas? 8 gelas. Itu kebutuhan kita. Coba silakan Bapak Ibu sehari minum 8 toren. Kira-kira apa yang terjadi? Itu bukan baik. Bukan, ini malah buruk dan membahayakan nyawa kita, ya begitu. Nah, itulah yang disebut dengan konsep keadilan. Jangan pernah menuduh ada yang tidak adil Bapak dalam aturan Allah sekalian. Waris ya dan lain sebagainya. Makanya siapapun yang membagikan warisan dibagi rata, dia sudah berbuat kezoliman, dan kezoliman itu pasti akan menghancurkan itu Bapak. Makanya diawali dengan zolim pembagian harta itu, maka lihatlah harta itu Bapak Ibu akan menjadi keburukan dalam keluarga besar ini. Akan banyak musibah sana sini itu. Berawal dari mana? Berawal dari sebuah kezoliman membagikan waris dengan konsep rata. Padahal adil itu bukan bagi rata, tetapi wadu syai fi mahalihi, memberikan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan haknya, sesuai dengan ukurannya, takarannya dan kebutuhannya, ya. Nah, itulah yang disebut dengan konsep keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Yang ketiga, Bu Tuti. Siapa Allah al-adil itu? Allah al-adlu inda hisabin nas yaumal qiyamah. Yaitu Allah yang adil ketika menghisab manusia pada hari kiamat. Mari Bapak Ibu kita lihat di ayat Al-Anbiya ayat 47. Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat, yang adil, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Bapak Ibu gara-gara misalnya Allah itu ngewa Pak Dokter ya ke seorang hamba dihilangkan beberapa amalnya gitu. Itu tidak akan pernah ada Bapak Ibu sekalian. Kan biasanya Bapak Ibu ya hati kita gara-gara tidak suka, kadang-kadang kita sulit berbuat adil kan. Misalnya ada dua orang yang kita sukai, yang kedua kita benci. Dengan perasaan ini kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa nggak kita bersikap adil? Biasanya susah kan? Karena ada hati yang ikut ada bahasanya apa ya? Konflik interest. Itu Pak Dokter. Ya begitu ya. Makanya punten ibu-ibu ya. Allah meletakkan al-qiwamah ya, kepemimpinan dalam rumah tangga itu kepada laki-laki ya. Kenapa? Kan laki-laki itu dominannya menggunakan logika, sementara perempuan itu banyaknya menggunakan dominannya apa? Rasa ya begitu ya. Maka kalau semuanya segalanya lewat perasaan, khawatir kita tidak bisa membangun konsep keadilan dalam kehidupannya. Bukan berarti ibu-ibu tidak adil, bukan ya Bu ya. Laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Udah segitu dulu ya, ini sensitif. Nanti dibahas lain waktu saja. Misalnya Ibu, gara-gara Allah itu suka sama seseorang, Bapak Ibu ya, misalnya kemaksiatannya dihapus, dibikin amal-amal fiktif ya gitu ya. Gara-gara Allah cinta sama dia, tidak Bapak Ibu sekalian. Allah itu adil kelak menghisab hambanya sesuai dengan amalnya. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Adil Ibu Bapak. Coba di ayat ini. Tidak ada seorang pun dirugikan sedikit pun. Gara-gara Allah tidak suka sama seseorang, Pak, beberapa amalnya itu oleh Allah tuh di-delete, ya. Dihilangkan dari catatan gitu. Gak ada itu. Atau gara-gara Allah itu mencintai seseorang, Bapak Ibu sekalian, dibikin amal-amal kebaikan yang fiktif. Padahal dia tidak melakukannya. Tidak. Allah adil. Maka Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kelak di akhirat itu betul-betul adil. Orang yang sekarang Bapak Ibu coba lihat, banyak ketidakadilan di kehidupan ini.
hukum tumpul ke atas, ya kan, tajam ke bawah. Itu tidak akan pernah berlaku kelak di akhirat. Di kita kan Pak Dokter ya, bisa hukuman bisa diringankan, bisa diberatkan, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah gara-gara punya uang, gara-gara punya orang dalam, gara-gara punya jabatan, bisa dipermainkan. Di sana Bapak Ibu jangan bermimpi bisa seperti ini. Tidak, Allah itu adil. Hukum di kita kadang Pak Dokter mohon izin ya. Banyak yang bersalah masih aman ya gitu. Tapi banyak yang benar itu dikriminalisasi. Kenapa? Inilah dunia Pak Ibu. Ya, makanya Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita mengetahui Allah itu adil, kita tenang, Pak. Ya, kita tenang itu. Kenapa tenang Bapak Ibu? Karena orang buruk pasti akan mendapatkan balasannya dan orang baik pasti akan mendapatkan imbalannya. Karena Allah Maha Adil. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Kalau Allah tidak adil misalnya Pak Dokter, tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berbuat keburukan kelak di akhirat. Tidak Allah itu berikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat kedurhakaan. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Bapak Ibu. Tidak aman. Tidak aman. Atau begini Bu Dokter, ada seseorang yang berbuat kejahatan, kemudian mendapatkan hukuman di dunia ya, sesuai dengan kejahatannya. Perasaan kita bagaimana? Terpuaskan nggak rasa keadilannya? Tidak. Terpuaskan Pak Dokter ya? Ya. Gitu. Makanya sekarang itu Bapak Ibu, kenapa banyak hati yang tidak terpuaskan? Karena banyak orang-orang yang jahat yang tidak mendapatkan hukuman, gagal di tanda kutip dilindungi. Itu. Wah, ini agak ekstrim ya bahasanya. Jadi ini betul-betul merenggut rasa keadilan di hati banyak orang, Bapak dan Ibu. Ya. Kalau seseorang berbuat jahat dan tidak mendapatkan hukuman, itu betul-betul menghancurkan rasa keadilan di banyak orang. Betul kan? Gitu. Kalau begitu saya akan berbuat jahat. Kan begitu akhirnya Pak Dokter. Betul, Makanya Bapak Ibu, salah satu keadilan Allah adalah menegakkan hari kiamat. Di sana yang buruk akan mendapatkan balasannya, yang baik akan mendapatkan imbalannya. Kalau Allah tidak menegakkan hari kiamat, Allah zalim, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya ulang kembali Ibu dan Bapak. Hari kiamat ada, itu bukti Allah itu Maha Adil. Untuk mengadili semua sesuai dengan perbuatannya. Kalau Allah tidak menegakkan hari kiamat, berarti Allah itu zalim. Namun wala tudlamina fatila. Namun Allah tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun. Dan bentuk ketidakzoliman Allah atau keadilannya adalah menegakkan hari kiamat. Bapak Ibu, jangan berputus asa ketika kita tidak mendapatkan rasa keadilan di dunia. Nanti ada pengadilan ilahi yang tidak akan pernah zalim sedikit pun. Sekarang banyak orang Bapak Ibu, orang yang sakit hati gara-gara merasa terzolimi dan gara-gara merasa diperlakukan tidak adil. Itu banyak ya. Jangan patah harapan. Kita punya hari kiamat yang akan mengadili semuanya dan tidak akan pernah terjadi sebuah kezaliman di sana. Orang akan dihukum sesuai dengan perbuatannya selama di dunia. Makanya ketika saya memahami ini, Bu, tenang dalam kebaikan itu ya. Saya tidak akan tergoda berbuat kejahatan. Kenapa? Nanti ada hari pengadilan segalanya itu. Itu Pak Dokter ya. Coba kalau tidak ada hari kiamat, Pak Dokter, saya yakin orang tidak akan istiqomah dalam kebaikan. Ya kan? Betul kan? Orang semuanya akan berbuat kejahatan. Kenapa? Kan tidak ada pengadilan gitu. Semuanya bebas. Kan begitu. Nah ini Ibu dan Bapak, kalau kita tidak menemukan rasa keadilan di dunia, jangan patah harapan. Nanti ada hari pengadilan yang tidak akan pernah Bapak Ibu sekalian ada sesuatu yang akan merampas rasa keadilan itu. Semua amal sampai sebiji sekecil apapun akan ada hisabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan dirugikan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya teruslah Bapak Ibu istiqomah seperti dalam ketaatan, karena semuanya Allah akan hisab dan Allah tuh adil.
Semua kebaikan-kebaikan kita akan Allah balas dengan kebahagiaan kelak di akhirat. Sementara keburukan-keburukan orang saat ini di dunia akan Allah balas dengan penderitaan kelak di akhirat. Adil nggak Bapak Ibu? Saya tanya, surga dan neraka itu adil nggak? Allah hadirkan. Adil, Ustaz. Adil. Salah satu bentuk keadilan Allah adalah menciptakan surga dan neraka. Itu bentuk keadilan Allah. Orang yang terus berbuat kemaksiatan, neraka. Adil. Orang berbuat ketaatan, surga. Adil. Kalau tidak ada surga dan neraka, Allah tidak adil. Tetapi Allah mengatakan, wala tudlamuna fatila. Allah tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ya, semoga dengan keadilan Allah ini Pak Dokter, kita semakin istiqomah dalam kebaikan dan tidak tergoda untuk berbuat kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi ini. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ya. Karena kajiannya agak panjang, saya juga akan dipercepat Pak Dokter. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasana yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar dzarrah. Masya Allah. Jika sesuatu yang sebesar dzarrah itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar di sisinya. Ini salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya jangan pernah mengatakan kepada Allah, Allah zalim. Ya, kenapa? Innallaha la yudlim mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah menzolimi kita sebesar dzarrah pun, Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau orang mengatakan Allah zalim ini sangat keterlaluan sekali. Ya. Tidak ada perbuatan zalim yang Allah berikan kepada kita itu. Ini Allah katakan demikian. Contoh misalnya, Ustadz, kalau Allah tidak pernah berbuat zalim, kenapa kami kena musibah? Kan begitu. Kenapa kami kena musibah itu? Seakan-akan Allah itu zalim. Ada yang berdoa, Bapak Ibu, ini dikabulkan, ini tidak dikabulkan. Berarti Allah zalim. Ada yang kaya, ada yang miskin. Berarti Allah itu zalim. Ya kan? Gitu ya. Ini banyak yang harus kita renungkan. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan saya sudah sampaikan kepada ibu bapak sekalian, musibah di tangan Allah itu seperti pisau bedah di tangan dokter. Ketika seorang dokter membedah pasien, kulitnya dirobek, dagingnya dibelah, urat diputus, tulang dibongkar, diambil penyakit, Allah bukan sedang menzolimi, tapi Allah sedang menyelamatkan gitu. Demikian juga musibah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu seperti pisau bedah tangan dokter. Hati kita tersobek-sobek, disakiti. Itu bukan ingin dizolimi, tapi sedang diselamatkan. Demi Allah, banyak orang yang selamat hidupnya gara-gara Allah berikan musibah dalam kehidupannya. Kan begini Bapak dan Ibu. Ini sebuah teori besar. Orang itu akan sadar. Orang itu akan dapat hidayah, akan sadar dengan dua hal. Satu, pikirannya yang makin terbuka oleh ilmu atau hatinya yang terluka oleh musibah itu. Seorang ibu dan bapak ya, seseorang itu akan sadar berubah jadi baik dengan dua cara. Yang pertama, pikirannya makin terbuka, artinya dia terus dapat ilmu itu. Kira-kira orang akan makin berubah nggak Pak Dokter? Ketika dapat banyak ilmu, berubah kan? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bisa pikirannya makin terbuka atau hatinya makin terluka oleh musibah itu. Orang bisa sadar, musibah itu cara Allah menyelamatkan kita, bukan menzolimi kita. Karena kalau kita tidak mendapatkan musibah itu, Bapak Ibu sekalian, boleh jadi kita tidak menemukan cara dan jalan untuk betul-betul mengubah, memperbaiki kehidupan ini. Demi Allah Bapak Ibu, banyak orang yang selamat hidupnya gara-gara musibah. Ya, gara-gara musibah ini dia makin memperbaiki sholatnya, memperbaiki keimanannya, memperbaiki hubungannya dengan Allah, ya, memperbaiki, masya Allah, Allah nggak pernah zalim kepada hambanya itu. Ustadz, kalau Allah tidak pernah berbuat zalim, kenapa ada doa yang tidak Allah kabulkan? Bukan Allah tidak ingin mengabulkan Bapak Ibu,
Tetapi Allah sangat tahu apa yang kau pinta itu tidak baik bagimu itu. Ya kan begitu. Karena apa yang kita pinta belum tentu terbaik buat kita. Makanya kalau itu baik buat kita, pasti Allah kabulkan. Namun kalau itu tidak baik buat kita, Allah tidak akan mengabulkan. Karena Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak baik kepada hambanya. Itu zalim bukan Bapak? Ini adil itu, bukan zalim malah. Ini Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Allah akan apa tadi itu? Allah itu adil ketika menghisab manusia kelak di hari kiamat. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Maksudnya adalah sesuai dengan amal perbuatannya. Bapak Ibu ya misalnya Pak Dokter, ada orang yang berbuat buruk gitu ya. Kemudian dia kena ke surga gara-gara ada orang dalam. Mungkin nggak Bapak Ibu? Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Di kita apapun lancar gara-gara sogok, gara-gara orang dalam. Di sana jangan pernah berpikir ada itu. Kan di kehidupan kita ini lancar. Gara-gara nyogok, gara-gara ada orang dalam, gara-gara ini, gara-gara itu kan. Di dunia bisa, di akhirat tidak bisa. Ah Ustadz, saya mah mau berbuat maksiat ah. Nanti juga ke surga, kenapa? Ada saya punya orang dalam. Siapa orang dalam itu? Saya bila ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu karena waktu ya. Mari kita lihat lagi di sini. Yang keempat Bu Tuti, siapa Allah yang Maha Adil itu? Yaitu Allah Bapak Ibu sekalian yu'adzibu qauman hatta yuqima alaihim al-hujjah ya. Allah yang tidak akan mengazab sebuah kaum ya sampai diberikan kepada mereka itu hujjah. Artinya tidak ujuk-ujuk langsung dihukum, tidak. Pasti ada hujjah dulu sebelum itu. Contoh, Allah mengatakan siapa yang mendapatkan petunjuk, sesungguhnya dia mendapatkan petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatan itu hanya akan menimpa dirinya. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. Nah, coba Bapak Ibu lihat di ayat ini ada berapa tema yang Allah bahas dalam satu ayat ya. Seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain, Pak. Ustaz, saya mah mau jadi istri yang tidak taat ah, kenapa? Ah, udah nggak apa pada suami saya mah soleh. Bisa nggak begitu Bapak Ibu? Tidak bisa itu. Seseorang itu akan mempertanggungjawab jawabannya sendiri ya. Siapa yang mendapat petunjuk untuk dirinya, siapa yang tersesat untuk dirinya, kan begitu. Sesungguhnya akibat seseorang tuh yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini kan konsep keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. Jadi Bapak Ibu, kalau sebuah kaum tidak pernah kedatangan rasul untuk mengajarkan kebaikan, apakah mereka nanti akan disiksa nggak di hari kiamat? Ya tidak. Kenapa? Karena belum pernah ada sebelumnya datang yang akan memberikan peringatan. Kan begitu. Kita tidak bisa beralasan begitu. Kenapa? Karena Rasul sudah datang dalam kehidupan kita. Betul nggak Pak Dokter? Makanya, kalau tidak ada Rasul, Bapak Ibu, yang mengajarkan basiron wa nadhiron kepada kita, nanti tidak akan ada hukuman kalau kita berbuat kemaksiatan. Tapi karena sudah ada Rasul yang mengajarkan ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, makanya ketika kita berbuat kejahatan akan ada balasannya. Adil nggak Allah Bapak Ibu? Adil. Tidak ujuk-ujuk menghukum seseorang. Ya. Tidak ujuk-ujuk, tetapi Allah tuh kirimkan dulu seorang Rasul yang akan membawanya di dalam kebaikan, membimbingnya di dalam hidayah, memberikan peringatan dan lain sebagainya. Baru setelah itu kalau dia berbuat maksiat, Allah menghukum dia kelak di akhirat. Nah itu ya. Nah ini Ibu dan Bapak, seseorang tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Dia akan memikul sendiri-sendiri kelak di akhirat. Dan ini konsep keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zolim, sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Tuh Bapak Ibu coba lihat. Ya.
Karena Allah itu adil, Pak. Tidak ujuk-ujuk memberikan memberikan menghancurkan aja. Pasti Ibu dan Bapak, kenapa Allah menghancurkan sebuah kaum? Karena pasti itu perbuatan mereka sendiri. Contoh, perhatikan di sini Bapak Ibu. Ketika kita melihat musibah yang terjadi di sekitar kita, misalnya musibah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang sudah menelan korban ribuan orang ya yang mati, ratusan orang yang hilang, maka seorang muslim dituntut memiliki 3 kecerdasan ini. Pertama, kecerdasan ruhiyah, kedua, kecerdasan insaniyah, yang ketiga, kecerdasan kauniyah. Saya ulang. Kan seseorang itu tidak akan dibinasakan ketika mereka berbuat kebaikan kan Bapak Ibu ya. Itu kata Allah di surat apa tadi? Di surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan membinasakan negeri secara zolim ya sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Nah, makanya ketika ada sebuah musibah di kehidupan kita, maka seorang muslim dituntut punya 3 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan ruhiyah atau kecerdasan teologi. Yang kedua, kecerdasan insaniyah atau kecerdasan humanis. Yang ketiga, kecerdasan kauniyah atau kecerdasan ekologi itu Bapak Ibu. Yang pertama, Pak Dokter, yang apa yang disebut dengan kecerdasan ruhiyah, kecerdasan teologi? Seorang muslim harus meyakini bahwa musibah Allah datangkan karena perbuatan manusia di muka bumi ini. Bukan sekedar fenomena alam, tetapi ada kontribusi dari kita yang berbuat keburukan Bapak Ibu kepada Allah. Kenapa kaum Nabi Lut dibinasakan, kaum Nabi Soleh dibinasakan, kaum Nabi dibinasakan? Karena mereka mufsiduna fil ardh, berbuat kerusakan di muka bumi ini, berbuat maksiat kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, Umar bin Khattab kan pernah ada gempa di Madinah ya. Kata para sahabat, ini apa yang terjadi? Kata Umar bin Khattab, gempa ini adalah adanya seseorang yang berbuat kemaksiatan di muka bumi ini dan muka bumi tidak menerima kemaksiatan itu. Maka terjadi gempa. Ini Bapak Ibu, jadi kenapa sampai terjadi bencana di Aceh? Oh, itu fenomena alam. Hujannya loba teuing. Kita harus punya kecerdasan teologi ruhiyah spiritual bahwa musibah itu disebabkan tidak hanya fenomena alam, tetapi kita yang berbuat kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi ini. Itu harus dipahami oleh semua orang beriman. Sehingga dan musibah yang ada, seseorang tergerak untuk melakukan taubatan nasuha, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah Bapak Ibu, silakan cek Al-Qur'an. Kesimpulan kita sama, bahwa musibah dihadirkan oleh maksiatullah, kemaksiatan kepada Allah. Itu Bapak Ibu Al-Quran. Makanya kenapa sampai terjadi bencana yang demikian mengerikan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh itu. Bukan sekedar fenomena alam, tetapi ada kejahatan yang dilakukan. Ya. Ada keserakahan, ya, menyalahgunakan wewenang dan yang kedua, ketika terjadi musibah di kehidupan kita, seorang muslim harus punya kecerdasan insaniyah atau kecerdasan humanis. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dia diuji imannya untuk menolong saudara-saudaranya. Musibah di Aceh, musibah di Sumatera Utara, Sumatera Barat itu adalah musibah. Tapi kalau hati kita tidak tergerak menolong mereka, itu musibah lebih besar itu. Musibah mereka cuma di dunia. Tapi kalau kita tidak menolong mereka, kita dapat musibah kelak di akhirat. Kenapa? Karena manusia, orang beriman itu ikhwah, kata Al-Quran. Tidak boleh ada pembiaran. Kata Nabi, barang siapa yang tidak punya perhatian terhadap saudaranya, dia bukan bagian dari umatku. Itu ancaman Rasulullah Bapak Ibu. Kenapa? Karena konsep iman tidak boleh melakukan pembiaran. Iman itu ketika ada yang nangis kita redakan. Ketika ada yang lemah kita kuatkan. Ketika ada yang sedih kita bahagiakan. Ketika ada yang terluka kita sembuhkan.
Ketika ada yang sedang terbebani, kita ringankan. Ketika ada yang sedang kena musibah, kita melakukan pertolongan. Itu iman namanya itu. Jadi Bapak Ibu, ukuran iman bukan sekedar kehebatan tilawah kita, kehebatan qiyamul lail kita, tetapi kehebatan kita untuk berada di garda depan membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Itu namanya iman, Bapak Ibu sekalian. Ya, namanya kecerdasan humanis. Apa kata Rasulullah? Seseorang yang tidur dalam keadaan perut kenyang, sementara saudaranya kelaparan, maka diharamkan mencium wangi surga. Ini menunjukkan hidup bersama iman tidak boleh melakukan pembiaran kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan sebuah pertolongan. Mereka dapat musibah, kalau kita hare-hare, Bapak Ibu, musibah kita kelak di akhirat. Nah, ini orang beriman, Ibu Bapak sekalian, ya. Makanya punten Ibu dan Bapak, sesempurna apapun kehidupan kita saat ini, jangan pernah dipublish di media sosial. Kenapa? Nyakitin. Dan Nabi mengancam dalam banyak hadis, jangan pernah nyakitin tetangga kita atau saudara kita. Man amana billahi wal yawmil akhir fala yudijar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakitin tetangganya. Ketika kita memperlihatkan kesempurnaan hidup kita di media sosial, sementara banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang hidup dan mati, itu nyakitin nggak Pak Dokter? Itu berantakan imannya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekarang apapun yang kita miliki sebagai bentuk anugerah dari Allah, jangan kita posting di media sosial untuk berempati terhadap saudara-saudara kita yang sedang berjuang hidup dan mati di ujung Pulau Sumatera sana itu. Malah kalau bisa kita tampil di garda depan membantu saudara-saudara kita. Kemudian kecerdasan yang keberapa? Yang ketiga, tadi kecerdasan ruhiyah, kedua kecerdasan insaniyah, yang ketiga kecerdasan kauniyah, kecerdasan ekologi Bapak Ibu. Artinya apa? Orang beriman itu harus membangun hubungan yang baik dengan semua ciptaan Allah. Kata Nabi ketika berperang, jangan injak rumput, jangan potong, jangan tebang pohon. Itu dalam keadaan perang Bapak Ibu sekalian. Kita dalam keadaan tidak perang Bapak Ibu, hektaran yang kita potong. Itu Pak Dokter. Ya. Kita dalam keadaan tidak perang, ribuan hektar kita tebang itu. Padahal kata Nabi, dalam perang saja tidak boleh injak rumput, tidak boleh tebang pohon itu ya. Masya Allah itu. Mari kita lihat hadisnya Bapak dan Ibu ya, ayatnya. Nah ini Pak Dokter. Makan dan minumlah dari rezeki Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka kamu dan berbuat kerusakan. Maka siapa yang merusak alam semesta ini, dia penjahat Bapak Ibu. Dan itu dosa besar. Ya, itu penjahat. Ya. Makanya orang-orang yang saat ini yang turut andil merusak alam semesta itu oleh Al-Quran disebut dengan kejahatan. Itu penjahat. Wa yadzubillah. Padahal betapa indahnya syariat ini mengatur hubungan kita dengan alam semesta. Ya. Masya Allah. Bapak Ibu coba lihat. Ma min muslim gorosa gorsan fa'akala minhu insanun aw dabbah illa kana lahu bihi sadaqah. Muslim mana saja yang menanam sebuah pohon, lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, saya akan dituliskan baginya sebuah pahala sedekah. Justru motivasinya kita apa Bapak Ibu? Kita pelak itu Pak Dokter? Pelak. Tanam. Kita tanam, ini tebangnya itu ayatullah ya. Makanya inilah tiga kecerdasan yang harus kita miliki. Satu, kecerdasan spiritual. Bahwa musibah tidak hanya fenomena alam, tapi akibat kemaksiatan kita kepada Allah. Yang kedua, kecerdasan insania, humanis. Bahwa musibah itu cara Allah menguji iman kita. Tergerakkah kita untuk membela dan membantu saudara-saudara kita yang sedang kena musibah. Dan yang ketiga, kecerdasan ekologi. Jangan pernah merusak alam semesta. Kita harus membangun hubungan yang indah dengan semua ciptaan Allah di muka bumi ini. Ya, begitu. Kemudian, ini yang keberapa Bu Tuti? Yang kelima atau yang keempat? Lima. Yang kelima. Siapa Allah yang Maha Adil itu? Ini Pak Dokter percepat ya karena sudah jam 5:30. Yaitu Bapak Ibu sekalian, Allah tidak memaafkan
dosa seseorang hamba kepada saudaranya sebelum dia minta maaf kepadanya. Itu bentuk keadilan Allah. Ketika kita berdosa kepada seorang hamba, Allah tidak akan pernah memaafkan kita sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita dosai. Dan itu bentuk keadilan Allah. Kalau Allah langsung memaafkan dosa kita ketika kita berbuat dosa kepada saudara kita, Allah tidak adil dong, betul? Makanya cara minta maaf Bapak Ibu, dosa adami, hablum minan nas, sebelum minta maaf kepada Allah, kita minta maaf dulu kepada orang yang pernah kita sakitin, pernah kita bohongin, pernah kita dustain. Dan itu konsep keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min tamamik fa innal madhalima bainan nas la yukfaru la salatun wala saumun wala hujun wala qiraatun wala dan seterusnya. Dosa antara kita dengan sesama tidak bisa terhapus oleh sholat, oleh zakat, oleh haji, oleh baca Al-Quran, oleh istighfar. Tidak bisa, Bapak Ibu. Bagaimana cara menghapusnya, Pak Dokter? Kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dosa sesama ini, Pak Dokter, bisa dihapus dengan sholat dan lain sebagainya, Allah tidak adil dong. Maka banyak orang yang akan menyakiti orang hamba yang lain, kan? Akan banyak saudara kita yang menyakiti saudaranya, membohongi saudaranya. Karena nanti dosanya bisa terhapus dengan sholat dan lain seterusnya. Tidak. Allah tidak akan pernah memaafkan dosa seorang hamba kepada saudaranya sebelum dia minta maaf kepada yang bersangkutan. Allah Maha Adil, Bapak Ibu sekalian. Ini dulu Ibu dan Bapak yang kita sampaikan. Nanti kita lanjut di Al-Adl kedua. Ya. Ini baru setengah, karena bahasanya sangat panjang, Pak Dokter. Sementara kita sudah mau jam 5:30. Tetapi mudah-mudahan walaupun baru 5 kajian, Allah Subhanahu wa taala sudah terus memperkenalkan kepada kita tentang siapa Allah yang Maha Adil itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Ustaz Dedi, jazakallah khair. Kajian berkaitan dengan masalah kaitan tema dengan Allah Al-Adil ya. Tadi Ustaz sudah sampaikan mengenai makna daripada Allah Al-Adil ya, dari beberapa konsep ya Ustaz ya, beberapa perspektif, dan juga disinggung mengenai musibah di Sumatera ya, berkaitan dengan ketidakseimbangan atau dalam kaitan dengan harmoni alam ini dirusak oleh bagaimana perilaku dari manusia itu sendiri ya. Ini masih berlanjut saja untuk kajian tema untuk di pekan depan ya. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian bisa kembali menyimak dan tidak usah khawatir, nanti catatan kajian akan kita kirim di grup WA Sahabat Surga. Teh Susi sudah siap mencatatnya dan juga rekaman video berkaitan dengan tema sore hari ini. Mudah-mudahan bisa saling menyambung. Ini ada beberapa saat ya waktu untuk bisa kita gunakan untuk diskusi. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema ini. Ya, ini Ustaz, ada pertanyaan dari di kolom chat yang berkaitan dengan apakah berdosa Ustaz jika menghujat pemimpin yang zalim? Siap. Baik. Siap. Baik Bapak Ibu, pertama ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memperingatkan Fir'aun karena dia sudah togo melampaui batas, tapi dengan kaulan layyina, ya. Dengan kaulan layyina, dengan perkataan yang lembut Bapak Ibu ya, dengan lemah lembut dan lain seterusnya begitu ya. Ini menjadi dalil Bapak Ibu ya, bahwa satu, memperingati sebuah penguasa yang zalim itu sebuah kewajiban, bahkan sebuah jihad. Karena Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang kepada Fir'aun untuk mendakwahi dia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh kita membiarkan sebuah kekuasaan itu berbuat kesewenang-wenangan. Kita harus tampil menjadi orang-orang yang memperingatkan. Ya, jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan. Dan ini sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati pemimpin. Pertama itu. Yang kedua,
ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwai Fir'aun karena sudah melampaui batas, tapi dengan kaulan lain apa dokter? Dengan perkataan yang lembut ya, dengan perkataan yang bahasa kita mungkin bahasa apa ya? Dia tidak boleh sumpah serapah, tidak boleh menghina sampai ke pribadi, tidak boleh menghujat dan lain sebagainya. Itu di luar konteks syariat. Ya begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menghujat pemimpin Pak Dokter dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya, mungkin tidak akan mengantarkan hidayah kan? Yang ada mengantarkan kebencian pemimpin kepada rakyatnya kan begitu. Artinya menasehati pemimpin sebuah kewajiban, tetapi caranya pun diatur oleh syariat. Jangan semena-mena, jangan brutal, jangan di luar konteks syariat begitu ya. Bakar sana sini Pak Dokter, dihujat sampai ke pribadinya, keluarganya, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Begitu ya. Kita berdosa kalau tidak memperingatkan seorang pemimpin ketika berbuat kesalahan. Tetapi kita berdosa ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak layinan sebagai dipandu oleh Al-Qur'an kan begitu. Ya. Ini menjadi sebuah hal yang pada akhirnya konsep keseimbangan. Pada satu sisi kita tidak boleh diam, tapi sisi lain kita tidak boleh brutal kan begitu. Tidak boleh asal, tidak boleh bebas ya ketika memperingatkan sebuah kepemimpinan yang berlaku kezaliman ya. Nah begitu. Inilah konsep keadilan. Satu sisi kita harus memperingatkan, tetapi dengan bahasa-bahasa yang diatur oleh Al-Quran, dengan cara-cara yang diatur oleh syariat ya. Betul-betul tidak merusak, Bapak Ibu ya, tidak menghujat sampai ke masalah pribadi dan lain seterusnya, tidak membongkar aib-aib dan lain seterusnya. Ya, ini adalah diatur oleh syariat Bapak Ibu. Misalnya kita demo Pak Dokter, bakar sana sini. Bakar gedung dewan, bakar apa. Islam tidak mengajarkan hal demikian. Ini mungkin konsep umumnya ya, saya tidak akan lebih detail lagi. Tapi ini menjadi arahan bagaimana cara kita bersikap terhadap sebuah kepemimpinan yang berbuat kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Ya betul saja. Jadi harus hikmah saja dalam kaitan dengan. Ya. Baik, Ustaz. Berikutnya Teh Dele mau bertanya secara langsung, dipersilakan. Punten Pak Ustadz mau tanya, kalau tadi kan Tuhan tidak akan maksudnya mematikan orang gitu ya sebelum rezekinya disempurnakan. Ya. Maksudnya disempurnakan itu apa ya? Baik. Disempurnakan. Maksudnya. Saya akan berikan dulu dalilnya Bapak Ibu ya, sebentar Pak Dr. Dele. Ini dalilnya, sebentar. Nah ini. Baik, kita lihat dalilnya Bu Dokter. Bukan ini, salah. Mohon izin. Nah ini dalilnya riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah ya. Annahu la tamuta nafsun hatta tastakmil rizquha wa ajaluha fazmalu ya fit talab. Tidak akan datang kematian kepada seseorang sehingga disempurnakan rizkinya ya. Begitu. Dan ajalnya ya begitu. Maksudnya adalah seseorang itu, Bapak Ibu sekalian, tidak akan meninggal sebelum disempurnakan rezeki yang menjadi jatahnya. Artinya Bu Dokter, kalau kita masih hidup, Allah tidak akan pernah menghentikan rezeki itu. Itu maksudnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu dengan rezeki kita. Karena satu-satunya yang akan menghentikan rezeki itu adalah kematian kita. Itu maksudnya. Selama kita masih hidup, rezeki akan terus disempurnakan oleh Allah, terus mengalir kepada kita. Memang Ustadz, rezeki kita berapa jatahnya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu kan begitu ya. Tetapi hadis ini menjadi penjelasan Bu Dokter Dele bahwa selama kita masih ada di dunia, selama itu rezeki akan terus mengalir kepada kita. Dalam bahasa Nabi akan terus disempurnakan untuk kita. Seseorang tidak akan pernah berhenti rezekinya kecuali oleh kematiannya. Ini membuat kita harus lebih tenang. Kenapa?
Karena Allah tidak akan pernah menghentikan rezeki kita ketika kita masih hidup. Gitu maksudnya ya. Bapak Ibu tidak boleh bertanya, Ustaz memang jatah kita seberapa banyak? Allah yang Maha tahu. Kan begitu ya. Tetapi itu akan terus mengalir rezeki Allah itu kepada kita sampai datang ajal kita. Ya, sampai datang kematian kita. Nah, itu maksudnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tidak akan datang kematian sampai Allah menyempurnakan rizkinya. Itu Bu Dokter ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, juga salah satu dari tadi konsep adil itu Ustaz ya. Kaitan Betul, dengan betul, Allah. betul. Kalau Allah menghentikan rezeki sebelum datang kematian, Allah zalim dong. Karena membiarkan Iya. kita nanti akan menderita, tersiksa tanpa rizki. Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Maka ini pun salah satu bentuk keadilan Allah dalam kehidupan seorang hamba. Itu Pak Dokter. Iya. Ya. Tadi izin Ustaz saya bertanya Ustaz, yang satu aja terakhir mungkin. Boleh Itu Pak Ustaz Dokter. yang tadi Ustaz sampaikan mengenai kaitan dengan musibah ya, kaitan dengan musibah di Sumatera. Terus dikaitkan dengan kezaliman, kemaksiatan orang di sekitar yang menyebabkan terjadinya musibah tersebut ya. Iya. Nah, Ustaz, bagaimana apakah memang maksiat yang dilakukan di penduduk setempat ataukah bisa juga maksiat yang dilakukan oleh orang yang tidak adil terhadap alam di tempat di mana musibah tersebut berada gitu, Ustaz. Contohnya Ustaz, kalau misalnya Sumatera yang kemarin musibah kan kemarin diduga bahwa ya secara aspek lahiriahnya itu akibat penebangan pohon saja, fenomena alam. Nah itu kan tidak dilakukan oleh orang di sana, Ustaz, oleh perusahaan-perusahaan dari luar gitu kan, Ustaz. Iya. Apakah memang itu akibat dari orang yang zolim dari perusahaan yang menebang pohonnya, ataukah memang hakikatnya adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh tempat di mana musibah tersebut terjadi, Ustaz? Masih belum paham Ustaz mengenai apa yang disampaikan tadi, Ustaz. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Memang pada akhirnya Pak Dokter, musibah itu akan Allah timpakan secara umum ya, pada orang yang berbuat dosa dan kepada orang yang tidak ya, gitu. Itu akan mendapatkan akibatnya. Seharusnya kan yang mendapatkan hukuman itu adalah para penebang Pak Dokter ya. Tetapi kenapa masyarakat sekitar yang mendapatkan dampaknya? Memang ini bahwa Allah menjelaskan di tempat itu ada sebuah kejahatan yang sedang terjadi yang padanya merugikan warga setempat. Ya. Kan begitu Pak Dokter. Mereka mendapatkan kerugian dari kejahatan yang terjadi. Contoh Pak Dokter ya, di Palestina kan. Kenapa sampai terjadi kelaparan dan sebagainya orang-orang Palestina kalau mereka beriman kepada Allah? Ini gara-gara kejahatan orang-orang Yahudi gitu. Ya. Jadi kejahatan orang-orang Yahudi yang mengakibatkan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Ini kejahatan para penguasa yang menyebabkan penderitaan warga sekitar. Kan temanya begitu Pak Dokter ya. Jadi ada yang zolim, ada yang dizolimi kan begitu. Para penguasanya zolim dan masyarakatnya terzolimi. Yahudi yang zalim dan warga Palestina yang terzolimi. Dan ini hubungan antara yang zolim dan yang terzolimi Pak Dokter. Kan begitu. Jadi masyarakat mendapatkan dampak dari sebuah kezoliman dan mereka terzolimi. Ini nanti beda hukum di sisi Allah. Kan begitu. Apa hukumnya Pak Dokter? Nah, yang kedua adalah satu orang berbuat kemaksiatan, dampaknya akan dirasakan secara umum. Tetapi tidak akan diberlakukan sebuah musibah selama di sana itu banyak orang-orang yang terus bergerak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi sebuah perenungan bagi masyarakat, Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah kita harus lebih tegas lagi untuk menjaga agar tidak boleh terjadi sebuah kerusakan
dan penebangan dan sebagainya. Untuk para penguasa yang jahat, ini hukuman dari Allah ya, akibat kejahatan mereka menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Kan begitu, dan itu menjadi dosa besar bagi mereka. Jadi begitu ya, ini zolim, ini terzolimi. Hubungannya seperti itu. Allah itu memberikan rezeki kepada semua hambanya. Tapi Ustadz, kenapa ada yang kelaparan? Bukan Allah tidak memberikan rezeki, tapi ada sebuah kejahatan yang terjadi sehingga menyebabkan banyak yang kelaparan. Kan begitu konsepnya Pak Dokter ya. Makanya masyarakat yang terjadi itu bukan mendapatkan hukuman dari Allah, tapi mereka yang terzolimi oleh sebuah kezoliman yang sangat besar sekali. Itu konsepnya seperti itu. Itu mungkin Pak Dokter. Ya, baik Ustaz. Dan insya Allah Ustaz ya, para korban yang di Sumatera insya Allah mudah-mudahan syahid Pak Dokter itu. Syahid fisabilillah Ustaz ya. Kan ada 5 keadaan orang disebut dengan syahid, di antaranya yang terjadi saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan insya Allah. Iya, baik Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu juga ya, mungkin ini kita akhiri pertemuan sore hari ini. Nanti pekan depan kita lanjutkan tema yang sama. Maksudnya tema bagian kedua ya, Al-Adil. Ya, semoga ini memberikan satu pemahaman yang dalam mengenai konsep Allah Adil untuk kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, izin Ustaz kita akhiri kajian sore hari ini. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Pak Ustadz Dokter atas kajiannya. Terima kasih. Bapak Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.